Irma Wulandari tak bisa menutupi rasa sedihnya saat menunjukkan foto almarhum sang ibu yang meninggal karena COVID-19. Irma dan adiknya hanya satu dari sekian banyak anak yang menjadi yatim piatu karena pandemi COVID-19. Irma adalah anak sulung dari ibu bernama Uun. Dia punya seorang adik perempuan berusia 10 tahun bernama Anggita. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Irma harus menjalani peran ganda sebagai kakak sekaligus ibu bagi kedua adiknya. Waktu setelah ibu meninggal, yang ngurusin dede siapa? Ya, saya sama tetenya mama semuanya yang di sini bareng-bareng ngurusin dede. Kalau selama ini kayak susunya, makannya itu dari mana teh? Papa cari kerja, Oh, papanya kerja. Papanya kerja apa? biasa jual burung kayak gitu. Jual burung ya. Kalau teteh masih sekolah apa udah lulus? Udah lulus. Udah lulus SMA. Iya, Ada harapan buat kerja atau emang mau ngurusin dede aja? ya buat sementara ini mau ngurusin dede dulu, tapi kalau nanti ada kerjaan ya bisa kerja. Kalau yang ada yang ini yang udah gede, umur berapa teh? Umur 10 tahun Umur 10 tahun. Masih sekolah berarti ya? masih. Biaya sekolahnya selama ini dari siapa? Berarti Masih tetap ditanggung sama bapak ya? Iya. Kalau ada harapan buat kerja, ada kesempatan, teteh lebih pengen kerja juga nggak buat bantu-bantu papa? Pengen masuk kerja ya? Irma sekarang tinggal bersama ayah sambungnya, Supandi. Sehari-hari, Supandi hanya bekerja sebagai penjual burung hias di Cilamaya. Penghasilannya jelas hanya cukup untuk membeli susu formula anak bungsunya, yang dia beri nama Dijaya Wirasentana. Meski tinggal di lingkungan keluarga yang sederhana, adik sulung Irma yang bernama Anggita mengaku ingin mengenyam pendidikan sampai bangku kuliah. Anggita punya cita-cita yang mulia, yaitu menjadi dokter. Anggita ingin menjadi dokter agar bisa mengobati orang-orang yang sakit, seperti yang dialami almarhum ibunya waktu itu. Ini namanya siapa? Anggita cita-citanya jadi apa Anggita? Mau jadi dokter. Kenapa mau jadi dokter? Biar ngobatin orang yang sakit gitu. Sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Mau lulus sampai SMA kayak teteh apa mau sampai S1? Mau sampai 1. Nggak mau sampai kuliah? Iya. Kalau dibiayain ibu bupati mau? Mau kuliah. Kalau kemarin bisa ceritain sedikit nggak sampai akhirnya istri meninggal itu ada penyakit kah atau kenapa dia bisa? Ya habis sesar sih normal ya. Seminggu setelah sesar saya bawa ke dokternya, dokter Dendi itu diperiksa normal, jahitan normal. Cuma selang berapa hari batuk, sesak napas, periksa di Asipa, akhirnya dikopidkan ya. Saya Ternyata tetap dampingi. karena COVID itu setelah sesar ya? Ya setelah sesar, waktu sesar belum COVID. Setelah sesar 10 hari ada COVID. Itu setelah berapa hari anak lahir Pak? Itu umur 12 harian. 12 hari setelah anak lahir ya? Dengan menahan rasa sedihnya, Supandi, ayah sambung Irma dan Anggita, menceritakan pengalaman pedihnya kehilangan istri tercinta karena COVID-19. Supandi mengatakan istrinya meninggal 10 hari setelah operasi sesar. Meski hanya bekerja sebagai penjual burung, Supandi punya keinginan yang kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga lulus SMA. Bahkan hingga menjadi sarjana. Setelah COVID saya minta isolasi di rumah aja karena istri juga nggak mau jauh dari keluarga. Saya temenin terus sampai keluarga nggak boleh ada yang dekat kecuali saya urusin terus sampai nggak ada. Berarti bapak tetap ada di samping ibu terus ya? Terus sampai sakratul maut. Sekarang diterusin sama bapak anak-anak. Bapak harapannya anak-anak besarnya nanti mau kayak gimana? Ya, sampai biar udah bisa sekolah lah. Pengen bisa sekolah ya.
Melihat kondisi keluarga Irma, pemerintah Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan tentu tak tinggal diam. Melalui ibu-ibu PKK dan kepala desa, Pemdes Cilamaya getol menyumbang keluarga Supandi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, mulai dari beras, susu, sembako, hingga uang saku untuk sekolah Anggita, dibantu oleh pemerintah desa setempat. Kepala Desa Cilamaya, Ali Hamidi, mengatakan, sampai bayi di keluarga Supandi berusia 6 bulan, Pemdes Cilamaya melalui PKK akan menjamin asupan gizi dan susu formulanya agar di Jaya kecil bisa tumbuh dengan baik. Pak Lurah, boleh dijelaskan hari ini apa tadi yang diserahkan bantuannya Pak Lurah dari desa? Hari ini kami memberikan amanat yang disampaikan dari tim penggerak PKK Kabupaten, yaitu santunan anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID. Dan memang kita di Desa Cilamaya ada salah satu pasien yang meninggal karena COVID dan dia baru melahirkan. Jadi anaknya berumur sekitar 1 bulan yang terakhir. Kemudian anak yang keduanya sebetulnya sudah yatim piatu, kelas 5 SD. Harapan saya sih selain memang kita bisa mengajukan bantuan melalui Karawang Cerdas dan memang arahan dari Ibu Bupati juga salah satunya adalah memberikan beasiswa bagi anak-anak yang menjadi korban dari COVID-19 gitu. Dan alhamdulillah dari program kami di desa pun putranya yang bernama Dijaya itu akan kita bantu dari pemberian makanan tambahan yang kita programkan dari Desa Cilamaya gitu. Selama 6 bulan kita akan penuhi susunya, susu formulanya gitu. Sementara untuk adik kandung Irma, Pemdes Cilamaya memohon kepada pemerintah Kabupaten Karawang agar bisa menjamin biaya pendidikan Anggita hingga minimal sampai lulus SMA. Syukur-syukur bisa sampai ke bangku kuliah. Dari Karawang, Wahyudi mengabarkan.